adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Wah, kalau hari Minggu waktunya kita beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, masih ingat 3 peraturan yang harus kita lakukan selama beribadah? Apa aja tuh Kak Silvi? Oke, kakak jelasin ya. Yang pertama, adik-adik harus fokus dan sopan. Yang kedua, kalau kakak-kakaknya bergerak, adik-adik juga harus bergerak walaupun di rumah. Yang ketiga, ketika kakak berdoa, adik-adik harus ikutin. Ketika kita buka firman, adik-adik juga harus buka firmannya. Ya. Setuju? Setuju ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau minta tolong Kak Eka untuk buka dalam doa. Silakan Kak Eka. Oke, baik Kak Silvi. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau buka dalam doa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau boleh sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Biar kiranya Engkau yang memberkati setiap awal, pertengahan hingga pada akhir ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan satu pujian ya. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar ya. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Yuk adik-adik, mari kita mau kembali memuji Tuhan pada hari ini ya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama yuk. Yuk kita mau nyanyikan bersama ya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yuk kita nyanyikan dari awal ya teman-teman ya. Kita nyanyi bersama lagi adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku sekali lagi adik-adik, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku nyanyikan glorio semuanya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ya. Sebelumnya kita naikkan satu lagu berikut ini. Mari naikkan lagu ini bersama ya adik-adik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan bersama adik-adik firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan adik-adik, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik, jumpa lagi. Kali ini bersama Kak Vivian. ya Karya hari ini bersama Kak Vivian. Kita mau cerita nih, mau sharing nih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa ya. Karya yang pimpin, adik-adik sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama lewat online. Kami percaya Tuhan, ibadah online tidak akan mengurangi hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh benar-benar mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Amin. Iya, Karya mau tanya nih Kak. Pernah nggak sih Kak Vivian merasa gak nyaman, hatinya seperti ada yang berbicara kepada Kak Vivian ketika Kak Vivian melakukan kesalahan? Pernah Kak, kayak rasa, aduh aku salah nggak ya? Aku aduh, kayak gitu. Adik-adik pernah nggak ketika kalian ngambil barang di rumah, diam-diam nggak bilang sama mama, ngambil duit mama nih misalnya mau jajan, kemudian adik-adik gak bilang sama mamanya, lalu di dalam hati tidak nyaman. Seperti ada yang, ayo cepet ngaku ke mama, ayo cepet kembalikan uang mama. Pasti ada yang bicara seperti itu. Atau waktu misalnya, ini yang dulu Karya pernah lakukan nih Kak. Dulu itu zamannya lagi musim CD.
CD buat nonton film, VCD. Nah, Karya itu suka minjem sama temen. Pinjem dong filmnya, pengen nonton, kamu kan sudah nonton, saya pinjem ya. Nah, Karya itu suka pura-pura gak balikin, biar koleksi Karya banyak. Nah, teman Karya itu gak minta sih, mungkin dia juga sudah lupa. Tapi setiap kali Karya ketemu dia, Karya merasa bersalah karena Karya ingat, ya saya belum balikin. Seperti ada yang berbicara di dalam hati Karya yang bilang, ayo, kamu punya hutang apa sama dia? Seperti itu. Kak Vivian pernah nggak? Pernah sih Kak, seperti ada yang ngomong di dalam hati ya Kak. Iya, ada yang ingetin, ayo kamu melakukan kesalahan, cepat akui. Cepat supaya kamu tidak merasa bersalah. Supaya rasa takut kamu segera hilang. Dan kamu tidak merasa khawatir terus-terusan. Ada ya Kak ya, sering kayak gitu ya. Nah, Karya punya satu orang temen nih. Adik-adik pasti sebagian kenal. Namanya Kak Asrida. Kak Asrida hari ini nggak bisa datang nih nemenin Karya. Tapi nggak apa-apa, Karya sharing sedikit ya. Ceritanya gini loh Kak. Jadi Kak Asrida itu pernah sekali diingetin sama Roh Kudus soal motornya. Jadi pagi-pagi Kak Asrida mau sarapan, nasi kuning. Antriannya panjang di depan kosan dia. Terus dia udah mau berangkat kerja nih. Motor udah dikeluarin. Tapi dalam hati kecilnya bilang, Asrida, motornya diliatin. Asrida, gak apa-apa lah, biasa juga ada di situ, gak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia pergi. Sebelah-sebelahan sih tukang uduknya, gak jauh-jauh banget. Terus ketika dia lagi ngantri, ada Roh Kudus lagi yang bicara di dalam hatinya. Bilangnya gini, ayo Asrida, balik dan lihat motor kamu. Ngelirik sebentar sih, aman lah gitu-gitu kan. Sudah nggak enak nih perasaannya. Tapi dorongan dalam perut dia untuk, wih, Nasi kuning. betul, telur dadar. Wah, sampai lupa sama motornya. Terus Roh Kudus nggak cuma sekali bicara sama dia. Ingetin lagi, ayo liatin motornya. Tapi karena godaan telur dadar lebih menggoda sama nasi kuning. Kita kadang-kadang suka gitu ya adik-adik ya. Kadang-kadang ada hal yang begitu menggoda keinginan kita. Ini kali aja udah mulai mengiler nih. Jadi dia nggak liatin motornya. Kak Vivian tahu apa yang terjadi? Apa Kak? Motornya hilang. Hilang? Dicolong orang sekejap mata. Itu kalau mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan hati nurani kita yang sudah ingetin. Kita kalau suka nggak mau dengerin, pasti akan terjadi masalah. Kak Vivian pernah nggak punya cerita ketika ada hati kecil yang sudah kasih tahu tapi tidak mau didengarkan dan akhirnya ada dampaknya? Ada Kak, aku baru-baru ini waktu sekolah, kan aku ujian. Habis ujian aku nggak belajar sama sekali. Vivian bukan sekolah ya, kuliah ya? Iya. Nah, aku ketika nggak kuliah, belajar pas sama ujian sekali. nggak mau belajar, oke? Karena aku main gadget terus. Jadi pas ujian aku nggak bisa jawab. Wah, tapi sebelum waktu main Kak, ada yang ngingetin nggak? Seperti Iya. bilang, Vivian, ayo belajar, besok nanti kamu nggak bisa loh ujiannya. Ada, dan mama aku pun bilang aku harus belajar. Tapi aku berbohong ke mama aku. Aku Wah. malah main gadget. Nah, adik-adik, kadang-kadang ya dosa itu begitu loh. Ketika kita nggak mau ngikutin, kita mulai melakukan dosa berikutnya yaitu bohong. Tambah lagi untuk menutupi dosa yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya aku mencoba untuk mencontek. Lalu, Akhirnya malah ketahuan. ya, kalau sudah ketahuan, apa yang terjadi Kak? Nilai aku jelek. Tuh, langsung dikasih nilai jelek. Adik-adik, jangan dicontoh ya. Kadang-kadang kita kalau sudah tidak mau mendengarkan, pasti ada hasil negatif yang muncul. Pasti ada hal buruk yang akan muncul. Entah itu perasaan tidak enak, ataupun benar-benar kehilangan apa yang kita inginkan. Seperti contohnya, Asrida akhirnya kehilangan motor dia. Kak Vivian kehilangan nilai dia. Dan pastinya kehilangan kepercayaan mamanya. Katanya udah belajar, tapi kok nilai jelek? Itu karena bohong. Nah, jadi adik-adik, kalau sudah ada yang berbicara di dalam hati kamu, segera dengarkan dan lakukan.
Kita buka sama-sama yuk di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Bolehkah Vivian bacakan? Aku bacain ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuh, Roh Kudus, Roh yang menghibur akan ingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita bohong. Makanya Roh Kudus ingetin. Roh Kudus itu selalu akan ingatkan kita kalau kita sudah mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena Tuhan itu kirim Roh Kudus supaya kita tetap bisa berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama belajar ya. Kalau sudah punya hati kecil yang bicara, tahu itu Roh Kudus yang sudah bicara sama adik-adik. Segera dengarkan dan segera lakukan. Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Masih ingat gak sih minggu-minggu sebelumnya Tuhan itu ingatkan dengan banyak cara? Cerita Nabi Bileam diingatkan oleh keledainya. Cerita Yunus, nah diingatkan oleh ikan besar dan ombak. Tuh, supaya cepat kembali ke jalannya Tuhan. So, kalau tidak taat, pasti ada konsekuensinya. Nah, adik-adik, mari kita belajar taat ya sama Tuhan. Jangan ngeyel-ngeyel. Nah, firman kita selesai hari ini. Kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus sama Tuhan untuk selalu ingatin kita supaya kita nggak melenceng. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Bolehkah Vivian tutup kita dalam doa ya? Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah kami masing-masing Bapa. Bapa, berkati kami Bapa, Roh Kudus, tuntun kami dimanapun kami berada, agar kami selalu taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, firman kita hari ini selesai, ibadah kita selesai. Jangan lupa ya, tetap berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Titipkan ke orang tua, boleh ditransfer atau kalau orang tuanya sudah datang beribadah, boleh bawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati.